Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Kepala Sekolah SDN Harapan Mekar yang saya hormati, juga Ibu dan Bapak Guru SDN Harapan Mekar yang saat ini menjadi peserta BIMTEK Diseminasi Pemahaman dan Pengalaman Penerapan Budaya Positif yang saya hormati. Pertama-tama, marilah kita sampaikan rasa puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan semesta alam yang senantiasa memberikan hidayah dan nikmatnya sehingga kita bisa berkumpul dalam ruangan ini dalam keadaan sehat walafiat. Tak lupa marilah kita aturkan sholawat serta salam kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW, kepada keluarganya, para sahabatnya, hingga kepada kita sebagai umat. Hari ini kita berkumpul di ruangan ini dalam acara Diseminasi Pemahaman dan Pengalaman Penerapan Budaya Positif. Terima kasih kepada seluruh peserta yang telah hadir dalam acara ini. Semoga acara ini dapat berjalan dengan lancar. Adapun susunan acara hari ini, yang pertama adalah pembukaan, yang kedua adalah sambutan dari Kepala Sekolah SDN Harapan Mekar, yang ketiga sesi berbagi yang akan disampaikan oleh Ibu Wulaningsih, dan terakhir penutup. Baiklah, acara akan kita lanjutkan kepada acara yang kedua, yaitu sambutan dari Bapak Kepala Sekolah SDN Harapan Mekar. Untuk itu, saya persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Pertama-tama saya ucapkan terima kasih kepada pengatur acara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya wa din wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam rahayu bagi kita semua. Puji syukur kehadirat Allah yang telah memberikan kita semua nikmat iman, nikmat Islam. Berkat karunia-Nya kita semua bisa berkumpul di ruang yang berbahagia ini dalam keadaan sehat walafiat. Juga tidak lupa saya sampaikan sholawat serta salam kepada junjungan alam Kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, keluarganya, sahabatnya, sampai kepada kita semua selaku umatnya. Ibu dan Bapak, para hadirin yang saya muliakan, yang saya hormati, alhamdulillah pada kesempatan siang hari ini kita bisa berkumpul kembali dalam acara Diseminasi Pemahaman dan Pengalaman Penerapan Budaya Positif yang nanti akan disampaikan oleh Bu Wulaningsih SPD, ya. Nah, beliau adalah salah satu guru yang sangat saya banggakan dikarenakan potensinya itu sangat luar biasa, sehingga SD Harapan Mekar ini secara tidak langsung sudah membahana di Indonesia. Dikarenakan Bu Wulan ini adalah merupakan salah satu peserta di Kecamatan Cisarua yang bisa lolos dalam salah satu pendidikan guru penggerak yang sekarang sedang dilaksanakan oleh kementerian, ya. Ibu dan Bapak perlu bangga dengan Bu Wulan ini dikarenakan saya tahu bahwa seleksi guru penggerak itu sangat sulit. Ada beberapa tahapan. Yang pertama adalah tahapan administratif, terus juga dilanjutkan dengan tahapan simulasi. Setelah lulus ya administrasi, itu maju ke tahap 2 adalah tahap simulasi mengajar. Setelah lolos nanti juga ada lagi tahap yang selanjutnya, yaitu tahapan wawancara.
Nah, setelah semua rangkaian kegiatan itu bisa dilaksanakan oleh Bu Ulan, itu baru dinyatakan lolos. Nah, alhamdulillah Bu Ulan sudah melalui semua tahapan itu sehingga Bu Ulan bisa dijadikan calon guru. Ya, itu baru calon guru penggerak. Nah, nanti selama kalau Bu Ulan itu di angkatan ke-7 ya, angkatan ke-7 berarti 6 bulan. Nah, selama 6 bulan akan menempa pendidikan di guru penggerak. Nanti kalau sudah lolos dengan nilai yang bagus, itu bisa dikatakan guru penggerak dengan menerima sertifikat sebanyak 306 jam pelajaran. Gitu ya. Nah, ini adalah salah satu dari tugas dari Bu Ulan itu, karena di guru penggerak itu ada namanya alur merdeka. Yang pertama itu adalah mulai dari diri. Itu biasanya itu dilakukan Bu Ulan itu di LMS-nya. Jadi ada beberapa tahapan materi dimulai dari diri itu. Nah, selanjutnya kalau sudah mulai dari diri itu ada namanya dengan alur eksplorasi konsep. Kalau eksplorasi konsep ini adalah membahas tentang materi-materi, ya. Di situ materi-materinya sangat bagus dan juga sangat menantang, gitu kan, sangat menantang di eksplorasi konsep yang harus dipahami oleh Bu Ulan. Selanjutnya juga setelah itu di LMS-nya juga ada namanya ruang kolaborasi. Nah, kalau di ruang kolaborasi itu Bu Ulan itu dibersamai dengan fasilitatornya itu adalah sinkronus, ya. Jadi dia bertatap maya dengan fasilitatornya itu, ya, dibersamai dengan fasilitator. Selanjutnya ada yang namanya demonstrasi kontekstual. Hasil dari membaca eksplorasi konsep, terus bertemu dengan sinkronusnya dengan fasilitator di ruang kolaborasi itu ada tugas, ya. Tugasnya itu dinamakan demonstrasi kontekstual. Nah, setelah demonstrasi kontekstual dilampaui oleh Bu Ulan, selanjutnya ada alur namanya itu adalah elaborasi pemahaman. Nah, itu akan dibersamainya bukan fasilitator lagi, tetapi dia akan bersama instruktur, ya, di kelasnya. Instruktur akan menyampaikan materinya untuk calon guru penggerak. Setelah itu ada tahapan lagi namanya koneksi antar materi. Kalau koneksi antar materi itu adalah apapun yang dipahami mulai dari diri sampai kepada elaborasi pemahaman itu harus benar dipetakan, itu harus benar disinergikan, koneksikan, gitu kan, apa sih materi-materi yang nyambung, ya, sehingga semuanya akan terhubung, akan menjadi sebuah materi yang dikuasai oleh Bu Ulan. Nah, selanjutnya tahapan terakhir, nah ini tahapan terakhir itu adalah aksi nyata merdeka. A-nya terakhir itu adalah aksi nyata. Tugasnya adalah ini. Jadi Bu Ulan itu sekarang sedang mengerjakan aksi nyatanya, yaitu berupa diseminasi, yaitu mengambil topik tentang pemahaman dan penerapan budaya positif. Nah, Ibu dan Bapak, ini adalah hal yang baru, tetapi hal ini sangat penting untuk Ibu dan Bapak. Mudah-mudahan nanti ilmu yang disampaikan oleh Bu Ulan itu bisa diterapkan oleh kita semua yang hadir di sini. Mungkin itu saja ya sambutannya. Jadi supaya peserta tahu kenapa Bu Ulan ini sekarang melaksanakan semacam BITES seperti ini, karena alur yang dilalui oleh Bu Ulan itu harus seperti ini. Itu adalah satu modul, ya, baru satu modul, 1.1, 1.2, 1.3, 1.4 itu adalah budaya positif. Nanti juga ada lagi aksi nyatanya itu di modul 2, ya, 2.1, 2.2, 2.3 ada aksi nyata lagi. Kita akan menggelar seperti ini lagi. Setelah itu ada satu kali modul 3, ya, modul 3 itu ada 3.1, 3.2, 3.3. Di 3.3 itu terakhir, ya, untuk di aksi nyata di modul 3. Nah, kita doakan semua rangkaian alur merdeka ini bisa Bu Ulan lalui dan secepatnya lolos untuk memperoleh sertifikat dari guru penggerak. Nah, nanti kalau sudah mendapatkan sertifikat guru penggerak itu, Bu Ulan bisa mempergunakan sertifikat itu untuk apa? Untuk calon
kepala sekolah, untuk calon pengawas, atau mungkin di instansi-instansi lain yang membutuhkan kinerja atau ilmu-ilmu yang Bu Wulan dapatkan. Kita doakan ya, semoga Bu Wulan ini melampaui tahapan-tahapan tersebut lancar dan ilmunya berkah untuk kita semua. Mungkin itu saja sambutan dari saya. Silakan Bu Wulan untuk melanjutkan tugasnya untuk menyampaikan diseminasi buat rekan-rekan kita. Saya akhiri dengan akhirul kalam. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. SDN Harapan Mekar yang telah memberikan sambutan. Selanjutnya kita akan menginjak ke acara yang ketiga, yaitu pemaparan sesi berbagi yang akan disampaikan oleh Bu Wulandningsih. Waktu dan tempat saya persilakan. Ya, terima kasih Bapak Kepala Sekolah, juga pengatur acara. Alhamdulillah ya kita bisa berkumpul pada hari ini. Mohon maaf, saya duduk di depan sini bukan untuk menggurui Bapak Ibu semua ya. Bapak Ibu guru ini lebih hebat daripada saya, baik itu dari segi pemahaman maupun dari segi pengalamannya. Tapi di sini saya hanya berbagi saja materi yang saya dapat lebih dulu untuk berbagi kepada ibu bapak yang ada di sini sebagai rekan saya di sekolah ya. Kita mulai saja. Untuk budaya positif ini ada beberapa konsep utama. Pertama, ada perubahan paradigma belajar, ada disiplin positif, kebutuhan dasar manusia, ada motivasi perilaku manusia, posisi kontrol guru, keyakinan kelas dan restitusi, dan yang terakhir adalah segitiga restitusi. Pembelajaran paradigma baru. Ini merupakan pembelajaran yang dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran yang berdiferensiasi, sehingga setiap siswa belajar sesuai dengan kebutuhan dari tahap perkembangannya untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Jadi di sini kita sebagai seorang pendidik hanya menuntun siswa-siswa kita untuk menjadi manusia yang lebih baik, karena setiap siswa itu sudah memiliki kodrat alam dan kodrat zamannya masing-masing ya. Jadi kita sebagai pendidik hanya berusaha menuntun anak-anak dengan segala kodrat dan potensi yang memang sudah dimiliki anak tersebut. Kemudian disiplin positif. Ini dalam budaya kita, makna kata disiplin ini dimaknai menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang kepada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Kita cenderung menghubungkan kata disiplin dengan kepatuhan dan ketidaknyamanan ya. Jadi disiplin berarti harus patuh ya, membuat tidak nyaman. Itu dalam budaya kita saat ini. Nah, sebagai pendidik, tujuan kita adalah menciptakan anak-anak yang mempunyai disiplin diri, sehingga mereka bisa berperilaku dengan mengacu pada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik bukan ekstrinsik. Jadi setiap anak itu melakukan sesuatu memang karena ada motivasi dalam dirinya, bukan dari luar ya. Misalkan dalam upacara bendera ya, anak-anak memakai topi pada upacara bendera itu memang sudah dari dalam dirinya, bukan karena ia takut untuk dihukum ya, takut karena nantinya akan dihukum keliling lapang atau berdirikan di depan lapang ya, tidak seperti itu. Disiplin positif ini merupakan salah satu cara penerapan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran serta memberdayakan anak untuk melakukan sesuatu tanpa sogokan, ancaman maupun hukuman. Ini tujuan disiplin positif ya, menanamkan motivasi untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Kemudian setiap anak itu akan tetap berperilaku baik dan berlandaskan nilai-nilai kebajikan, karena mereka ingin menjadi orang yang menjunjung tinggi nilai yang mereka hargai untuk mencapai tujuan mulia.
nilai kebajikan universalnya ini, di mana nilai-nilai kebajikan universal ini adalah sifat-sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai setiap individu. Ya, jadi kita memang mengarahkan murid untuk memiliki nilai-nilai kebajikan universal ini. Ini menurut Dr. William Glasser menyatakan bahwa setiap perbuatan memiliki suatu tujuan, ya. Kemudian ini menurut Diane Gosson mengemukakan bahwa dengan mengaitkan nilai-nilai kebajikan yang diyakini seseorang, maka motivasi intrinsiknya akan terbangun sehingga menggerakkan motivasi dari dalam untuk dapat mencapai tujuan mulia yang diinginkan. Jadi setiap murid melakukan sesuatu itu karena memang dia ada nilai dari dalam dirinya, dia berkeinginan sendiri gitu, tidak didorong dari luar. Kemudian materi selanjutnya itu tentang kebutuhan dasar manusia, di mana ada 5 kebutuhan dasar manusia. Ini ada kebutuhan bertahan hidup, ya, contohnya makan, ya, pakaian, kemudian mempertahankan diri, kemudian kebutuhan kasih sayang dan rasa diterima, kebutuhan penguasaan, kebebasan, dan yang terakhir adalah kebutuhan kesenangan, ya. Ini yang tadi kita bicarakan tentang motivasi perilaku manusia. Motivasi ini merupakan dorongan yang timbul pada diri seseorang secara sadar atau tidak sadar untuk melakukan suatu tindakan dengan tujuan tertentu. Ini ada 3 motivasi. Yang pertama, menghindari ketidaknyamanan dan hukuman. Jadi siswa melakukan disiplin karena ia takut dihukum. Ya, ini adalah motivasi yang ekstrinsik, jadi dari luar. Kedua adalah mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Jadi siswa melakukan disiplin ini karena ia ingin mendapat imbalan atau hadiah, ya. Ini juga merupakan motivasi ekstrinsik. Dan yang terakhir, menghargai nilai-nilai kebajikan diri sendiri. Nah, ini yang kita tuju. Siswa melakukan disiplin diri karena sadar akan nilai kebajikan dirinya ini. Jadi ini adalah motivasi yang memang harus kita tumbuhkan dalam setiap siswa. Ini konsep disiplin dengan identitas gagal, ya. Ada hukuman, ini bersifat menyakitkan, tidak nyaman, murid takut, memaksa, ya, murid menyembunyikan kesalahan, juga murid menjadi rendah diri. Kemudian ada penghargaan juga ini konsep disiplin dengan identitas gagal karena tidak efektif, ya, merusak hubungan atau sifat iri. Contohnya kalau misalkan mohon maaf, ya, dengan sistem ranking itu katanya bisa merusak hubungan juga, karena katanya kalau anak-anak yang mendapat ranking bagus itu menjadi suatu, ada yang iri pada teman-teman yang lainnya gitu. Kemudian mematikan kreativitas, menghukum dengan sistem ranking, merampas hak menghargai dirinya. Kemudian ada konsep disiplin dengan identitas sukses. Ini ada konsekuensi dan juga restitusi. Konsekuensi ini adalah penguatan jangka pendek, perlu monitoring berkelanjutan, kemudian ada stimulus respon. Murid juga menghormati peraturan. Ini kehilangan waktu untuk merenungi kesalahan. Jadi konsekuensi ini adalah jadi kalau ada salah, apa akibatnya, ya, ada sebab, ada akibat. Ini konsekuensi. Kemudian restitusi, ini yang kita tuju, ya. Murid bertanggung jawab untuk perilakunya dari motivasi intrinsik tadi. Kemudian fokus pada pemecahan masalah jangka panjang. Murid menghormati dirinya dan orang lain. Kemudian juga murid bersemangat untuk memperbaiki kesalahan. Ini ada contoh kasus. Iva kurang menguasai pelajaran matematika, ya, sehingga pada saat pelajaran tersebut berlangsung, dia lebih banyak berdiam diri atau menggambar di buku pelajarannya. Pada saat guru matematikanya, Pak Seno, menanyakan pertanyaan Iva menjadi gugup dan tak sengaja menjatuhkan tasnya dari kursi, serta tiba-tiba menjadi gagap. Pada saat berupaya menjawab,
Pak Seno pada saat itu membiarkan teman-teman IPA menertawakan IPA yang tergagap dan malu luar biasa, dan malahan minta IPA untuk maju ke depan dan berdiri di depan kelas sambil menunjuk hidungnya karena tidak bisa menjawab pertanyaan Pak Seno. Kelas makin gaduh dan anak-anak pun tertawa melihat IPA di depan kelas memegang ujung hidungnya. Nah, apakah Bapak Ibu setuju dengan tindakan Pak Seno kepada IPA? Tidak. Ya, kenapa? Ada yang mau menjawab? Kenapa tidak setuju dengan tindakan Pak Seno terhadap IPA? Pak Jumat. Ada yang mau berbagi? Ini kasusnya ya? Oh iya, iya betul Bu. Tidak setuju ya? Ini bentuk yang Pak Seno lakukan itu bentuknya apa? Hukuman atau konsekuensi? Hukuman. Iya, betul ya kan. Hukuman. Kemudian menurut Bapak Ibu tindakan Pak Seno terhadap IPA ini sebuah hukuman atau konsekuensi? Tadi sudah ya, memang hukuman. Jadi menyuruh si IPA ini untuk berdiri di depan dengan memegang hidung. Ini contoh kasus siswa sering tidak mengerjakan PR ya, dengan hukuman. Jadi guru menghukum dengan hormat bendera 10 menit ya. Kemudian guru marah dan menjadi takut. Ini ketika siswa tidak mengerjakan PR dengan hukuman seperti ini. Kemudian dengan konsekuensi, guru memberikan konsekuensi untuk mengerjakan PR pada saat istirahat dikerjakan sebanyak 3 kali lipat. Jadi pas tidak mengerjakan PR, si anak disuruh mengerjakan lagi pas istirahat ya. Itu adalah konsekuensi. Kemudian guru tegas dan siswa menghormati peraturan. Ini restitusinya, guru menanyakan keyakinan kelas atau dirinya dan membantu siswa untuk menyelesaikan masalahnya. Kemudian guru terbuka dan siswa menghormati dirinya dan orang lain. Ini yang kita tuju adalah dengan melaksanakan restitusi ya. Ini kondisi idealnya. 5 posisi kontrol guru. Nah, kita sebagai pendidik ini punya 5 posisi kontrol. Pertama, penghukum. Kedua, pembuat rasa bersalah. Ketiga, teman. Keempat, pemantau. Dan yang terakhir adalah manajer. Ini contoh kasus siswa tidak memakai atribut lengkap saat upacara. Ketika guru menjadi penghukum, maka dia akan berkata, patuhi aturan sekolah, lalu berdiri di depan barisan. Nah, ketika dia menjadi pembuat rasa masalah, maka guru itu berkata, berapa kali ibu harus memberitahu kamu, ibu sangat kecewa sama kamu. Nah, sebagai teman, maka dia berkata, ayolah yang tertib, buat ibu bangga. Kali ini tidak apa-apa kamu salah. Nah, sebagai pemantau, maka guru akan berkata, kamu sudah melanggar apa aturan dan konsekuensinya. Sebagai manajer, apakah kamu tahu masalahmu? Kira-kira bagaimana kamu akan memperbaiki kesalahan ini? Ini 5 posisi kontrol guru ya. Ibu bapak bisa lihat, ini ada tayangan video tentang 5 posisi kontrol guru beserta contoh penerapannya. Salam bahagia Ibu dan Bapak Guru hebat. Dalam penerapan disiplin positif restitusi, salah satu program yang dikembangkan adalah 5 posisi kontrol. 5 posisi kontrol dalam restitusi adalah proses perjalanan seorang pendidik agar dapat mengenali dirinya. Pada video kali ini, kita akan membahas tentang 5 posisi kontrol yang dikembangkan oleh Gayung dosen dan contoh penerapannya.
5 posisi kontrol itu adalah 1. Posisi penghukum, 2. Posisi pembuat merasa bersalah, 3. Posisi teman, 4. Posisi pemantau atau monitor, dan 5. Posisi manajer. Untuk lebih memahami kelima posisi tersebut, mari kita saksikan kasus Naren yang terlambat hadir 20 menit di sekolah dan melihat bagaimana kelima posisi kontrol dalam menghadapi masalah tersebut. Selamat pagi, Bu. Selalu terlambat. Kamu deh, pasti terlambat. Maaf, Bu. Saya Apa? Apa coba? Alasan kamu apa lagi? Kapan sih kamu tidak terlambat? Malas sekali ya kamu jadi anak. saya Dasar pemalas. Gak kapok-kapok sih kamu. Sudah berapa kali terlambat? Sana, kamu keliling lapangan basket 2 kali. kenapa saya harus keliling lapangan basket, Bu? Kenapa? Kamu malah ibu. Berani-beraninya jawab. Sudah terlambat, masih berani jawab nggak? Sekarang, keliling lapangan basket 5 kali sekalian. Biar kapok. Cepat. Pergi sana ke lapangan basket. Posisi penghukum biasanya berbicara dengan nada tinggi, menghardik, menunjuk-nunjuk, menyakiti, dan mengundur. Hukuman bisa berupa fisik maupun psikis. Ibu dan bapak guru hebat, dampak yang terjadi pada murid ketika guru berada pada posisi penghukum adalah murid cenderung akan memberontak, bahkan menyimpan dendam. Selamat pagi, Bu. Naren, kamu kenapa terlambat lagi, nak? Ya Tuhan, Naren, kamu senang ya bikin ibu susah ya? Kalau kamu terlambat lagi, nanti ibu yang ditegur bapak kepala sekolah, nak. Disangka ibu tidak bisa membina kamu. Duh, gimana ini? Maaf, Bu. Duh, Gusti Naren, kamu
ibu saya udah bangunkan saya, Bu. Kamu mau menyalahkan ibu kamu. Kamu bukannya anak yang larinya paling kencang. Kok terlambat sih? Iya, Bu. Saya memang terlambat bangun tadi. Jadi, biarpun saya lari kencang, tetap gak kejar, Bu. Ya sudah sana. Nanti lain kali larinya lebih kencang lagi ya. Biar gak terlambat lagi. Bikin seneng ibu. Demi ibu. Bisa kan? Bisa lah, Bu. Ya sudah sana masuk kelas. Ibu beresin urusan absen kamu. Kamu ini ada-ada saja. Dalam posisi teman, guru berbicara dengan nada suara ramah, akrab, cenderung bersenda gurau untuk menjaga suasana tetap santai. Murid akan merasa senang, aman, dan akrab dengan guru. Identitas yang tercipta adalah identitas sukses atau berhasil. Namun, perlu diingat, karena ini masih dorongan eksternal, maka ada faktor ketergantungan dari murid kepada orang tertentu. Di sini, guru absennya, sehingga di lain waktu, murid bisa berperilaku baik, namun hanya kepada orang-orang tertentu saja. Selamat pagi, Bu. Naren, apa peraturan sekolah kita tentang jam berapa kita harus masuk sekolah, Nak? Kita harus di sekolah jam 7, Bu. Iya betul, sekarang sudah jam 7.20. Naren sudah tahu konsekuensinya jika terlambat hadir. Paham, Bu. Saya harus tinggal kelas pas jam istirahat selama 20 menit. Iya benar, konsekuensinya demikian. Jadi nanti jam 9.30 pas istirahat, kamu harus tinggal di kelas, kerjakan tugas tambahan untuk ketertinggalan kamu, ya? Baik, Bu. Presisi penonton mengandalkan penghitungan atau data untuk mengontrol murid. Guru mengarahkan murid berdasarkan peraturan dan konsekuensi. Seorang pemantau menunjukkan bahasa tubuh dan ekspresi wajah yang datar dan cenderung formal. Selamat pagi, Bu. Selamat pagi, Naren. Maaf, Bu. Saya terlambat. Iya, sekolah masuknya jam 7, sekarang sudah jam 7.20. Jadi sekarang bagaimana ini, Naren? Maaf, Bu. Saya lupa setel alarm saya semalam. Baiklah, menurut kamu, keyakinan sekolah yang mana yang perlu kamu tingkatkan? Menghargai diri sendiri dan orang lain mungkin, ya, Bu. Setuju. Jadi, apakah Naren meyakini prinsip saling menghormati tersebut? Iya, Bu. Saya meyakininya. Apakah Naren bersedia memperbaiki masalah keterlambatan ini? Bersedia, Bu. Bagaimana kamu akan perbaiki masalah keterlambatan ini? Saya akan coba untuk tidak lupa menyetel alarm saya, Bu. Baik, kalau Naren lupa menyetel alarm di rumah, ada orang yang kira-kira bisa bantu mengingatkan tidak? Ada, Bu. Kakak saya, Kak Emma. Ada lagi selain Kak Emma? Selain Kak Emma, ada ibu saya. Baik, jadi yang mengingatkan Naren adalah Kak Emma dan ibu kamu ya? Kira-kira akan mulai alarm kapan, Naren? Setelah pulang sekolah, akan segera saya lakukan. Baik, jadi Naren akan setel alarm untuk bangun besok pagi dan akan diingatkan oleh kakak dan ibunda Naren ya? Ada lagi yang mungkin perlu dilakukan, Naren? Agar tidak terlambat bangun lagi. Tidak ada, Bu. Baik, Naren. Terima kasih untuk kerjasama kamu. Sekarang kamu perlu kembali ke kelas untuk belajar. Baik, Bu. Terima kasih. Posisi manajer.
fungsi kontrol itu ada pada setiap pendidik ya. Kita tinggal bertanya saja pada hati nurani kita, kita ini sering ada di posisi yang mana? Apakah penghukum, pembuat rasa bersalah, apakah sebagai teman, pemantau, atau manajer? Kita lanjut ya. Manajer ya. Kepada keyakinan kelas ya, keyakinan kelas. Mengapa keyakinan kelas? Mengapa tidak peraturan kelas ya? Di sini ada ilustrasi. Mengapa kita memiliki peraturan tentang penggunaan helm pada saat mengendarai kendaraan roda 2? Jadi, mengapa kita perlu pakai helm? Melindungi kepala biar tidak Iya, ditilang. itu berarti keselamatannya. Jadi supaya untuk keselamatan ya. Kemudian mengapa kita memiliki peraturan tentang penggunaan masker dan mencuci tangan setiap saat? Agar bersih, menjaga kesehatan. Iya, betul sekali ya Bapak Ibu, itu untuk kesehatan. Sama, nilai-nilai keselamatan atau kesehatan inilah yang kita sebut sebagai suatu keyakinan. Jadi kita meyakini bahwa aturan-aturan itu memang untuk diri kita sendiri ya, selamat untuk kita ya, kesehatan untuk kita. Nah, yaitu nilai-nilai kebajikan universal yang disepakati secara tersirat dan tersurat, lepas dari itu latar belakang suku, negara maupun bahasa juga agama. Jadi kita perlu menerapkan keyakinan kelas kita di kelas ya. Jadi kita sepakati bersama dengan anak-anak tentang keyakinan-keyakinan yang ada di kelas. Di mana keyakinan kelas ini bersifat lebih abstrak daripada peraturan yang lebih rinci dan konkret. Berupa pernyataan-pernyataan universal ya, senantiasa dibuat dalam bentuk yang positif. Misalkan kalau yang negatifnya jangan mencoret-coret tembok, itu kan kata-katanya negatif ya. Bisa ke lebih positif. Misalkan menjaga kebersihan kelas ya, menjaga kebersihan dinding gitu ya. Kemudian keyakinan kelas ini hendaknya tidak terlalu banyak sehingga mudah diingat dan dipahami oleh semua warga sekolah. Sebaiknya sesuatu yang dapat diterapkan di lingkungan tersebut ya. Semua warga kelas hendaknya ikut berkontribusi dalam pembuatan keyakinan kelas lewat kegiatan curah pendapat. Ini prosedur pembentukan keyakinan kelas ya, dari mempersilahkan murid-murid untuk bercurah pendapat tentang peraturan yang perlu disepakati. Kemudian mencatat semua masukan dari murid-murid tersebut di papan tulis atau di kertas ya. Kemudian menyusun keyakinan kelas menjadi pembentukan keyakinan kelas ya, dengan kalimat-kalimat yang memang positif. Nah, setelah itu meninjau kembali daftar curah pendapat yang sudah dicatat. Jadi ditinjau ulang. Setelah ditinjau ulang, ini biasanya 3-7 prinsip keyakinan kelas. Barulah nanti kita disepakati bersama dengan anak-anak ya. Setelah itu dilaksanakan bersama dengan anak-anak ya. Bagaimanakah keyakinan kelas itu? Saya sudah membuat keyakinan kelas dengan anak-anak kelas 5.
Iya, itu contoh penerapan yang saya lakukan terkait dengan membuat keyakinan kelas ya. Ini keyakinan kelas 5, saling menghargai, disiplin, bertanggung jawab, sopan santun, juga saling tolong menolong. Nanti Ibu Bapak bisa menerapkannya di kelas masing-masing ya. Ibu Bapak bisa membuat keyakinan di kelas masing-masing, di keyakinan di kelas 1 ya, kelas 2, kelas 3, kelas 4 ya, sampai kelas 6. Nah, keyakinan-keyakinan itu nantinya akan menjadi suatu keyakinan sekolah ya. Sudah ditempel sama Bapak, sudah duluan. Kemudian ini materi yang terakhir adalah tentang restitusi. Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Restitusi ini merupakan proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi untuk masalah mereka dan membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka inginkan dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain. Jadi ketika anak melakukan kesalahan, itu pasti ada alasannya, ada dasar kenapa anak tersebut melakukan hal tersebut ya. Biasanya anak melakukan kesalahan karena memang untuk memenuhi salah satu kebutuhan dasarnya yang tadi ya. Jadi kita harus tahu, jangan sampai kita menjudge anak tersebut ketika melakukan kesalahan. Kita lihat dulu apa alasan anak tersebut melakukan suatu kesalahan. Ini restitusi adalah pendekatan untuk menciptakan disiplin positif, bukan untuk menebus kesalahan. Ini untuk memperbaiki hubungan, tawaran bukan paksaan. Jadi kita menawarkan apakah anak tersebut mau memperbaiki kesalahannya ya. Menuntun untuk melihat ke dalam diri. Jadi ke dalam motivasi yang memang ada di dalam diri anak tersebut. Fokus pada solusi ya. Jadi solusi untuk menyelesaikan masalah anak tersebut. Kemudian mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Ini restitusi ini cara yang paling baik ya, karena berfokus pada karakter bukan tindakan. Restitusi juga menguatkan anak sehingga anak menjadi karakter yang lebih baik lagi. Jadi ketika dia melakukan kesalahan, dia akan menjadi karakter yang lebih baik lagi ketika ada solusi yang memang benar-benar untuk menyelesaikan masalah yang anak buat tersebut. Dalam penerapan restitusi ini caranya adalah dengan segitiga restitusi ya. Ada 3 sisi segitiga. 1. Menstabilkan identitas. 2. Validasi tindakan yang salah. 3. Menanyakan keyakinan. Jadi ketika seorang anak berbuat kesalahan, kita stabilkan dulu anak tersebut ya. Ketika emosinya meluap-luap, misalkan ada anak di kelas berantem ya, kan emosinya meluap-luap ya, jangan dulu gimana, kita stabilkan anak tersebut ya. Jadi ditahan dulu emosinya ya, disuruh dingin dulu lah, namun dinginnya dari panas ke dingin. Jadi kita stabilkan dulu emosi anak tersebut supaya stabil. Setelah itu kita validasi tindakan anak tersebut, tindakan yang salahnya apa ya. Karena setiap anak itu melakukan kesalahan pasti ada alasannya. Kemudian kita tanyakan ke dalam diri anak tersebut, apakah kesalahan yang anak itu memang sudah sesuai dengan yang ia yakini ya. Ini contoh penerapan segitiga restitusi yang sudah pernah saya terapkan. Ibu dengar dari teman-teman katanya kemarin
Iya, itu mungkin Bapak Ibu sekilas berbagi pengalaman saya ya tentang bagaimana penerapan restitusi ini. Jadi kita fokus pada solusi kepada anak itu, tidak menjudge anak ya, tapi kita cari dulu penyebab anak melakukan kesalahan tersebut dan kita cari solusinya secara bersama-sama. Mungkin seperti itu ya Bapak Ibu. Ini sekilas pengalaman saya. Ya, terima kasih Bapak Ibu. Sesi berbagi pemahaman dan juga pengalaman yang sudah saya lakukan di dalam kelas. Silakan jika ada yang mau bertanya atau berbagi pengalaman yang lain. Cukup sekian dulu ya dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mari kita berikan tepuk tangan untuk beliau. Terima kasih untuk Bu Laningsih yang telah memberikan pemaparan kepada kita tentang apa itu disiplin dalam penerapan budaya positif di sekolah khusus. Alhamdulillah, seluruh rangkaian acara telah kita lalui dengan baik dan juga lancar. Semoga apa yang telah disampaikan oleh Bu Laningsih dapat bermanfaat bagi kita semua dan juga dapat meningkatkan disiplin dan budaya positif di lingkungan sekolah, yaitu sekolah kita SDN Harapan Mekar. Sebelum acara saya tutup, barangkali ada tanggapan atau pertanyaan dari peserta diseminasi hari ini. Saya persilakan. Mangga. Alhamdulillah Bu Wulan sudah menyampaikan hasil aksi nyatanya. Nah, setelah Bapak simak dari tadi itu materi kali ini sangat penting ya untuk kita tiru ya, kita ATM gitu kan. Kita ATM apa-apa tadi yang disampaikan Bu Wulan. Contohnya tadi mulai dari 5 posisi kontrol guru ya. Itu tanya-tanya ke diri kita masing-masing, posisi kontrol mana yang pernah Ibu dan Bapak lakukan, apakah sebagai penghukum ataukah sebagai merasa anak itu bersalah, ada teman, ada pemantau, dan satu lagi adalah sebagai manajer ya. Nah, saya sebagai kepala sekolah ini sangat menganjurkan bahwa Ibu dan Bapak itu di posisi kontrol yang manajer, karena itu adalah hal yang sangat positif dan hal yang sangat bagus untuk di posisi kontrol tersebut. Nah, sebelumnya pasti Ibu dan Bapak akan mengira bahwa menghukum itu adalah hal yang baik supaya bisa mendisiplinkan siswa-siswinya. Ternyata itu salah ya, identitas gagal itu termasuknya. Sementara kalau untuk di teman pemantau dengan manajer adalah identitas sukses. Nah, itu mungkin ya sebagai koreksi kepada kita selaku pendidik. Setelah menonton video itu, tadinya saya merasa miris, kadang merasa gimana gitu ya. Kita ngerasa berdosa ya sama anak-anak gitu ya. Sementara kita menghukum untuk mendisiplinkan, ternyata bukan itu efeknya yang baik gitu ya. Nah, mungkin itu salah satu. Terus juga saya sangat terkesan dengan restitusi segitiganya. Ibu dan Bapak tolong dilaksanakan nanti kalau misalnya Ibu dan Bapak bertemu dengan permasalahan di kelas atau bahkan misalnya dengan di sekolah kita ya, baik itu di kelas kita maupun di kelas yang lain ya, tolong kita bantu. Mungkin ya apalagi dengan ilmu yang Ibu Wulan dapat, tolong mungkin dibersamai guru-guru yang lain, dikarenakan kalau nanti sekedar contoh saja di sini masih kurang ngeh gimana ya, kurang pas banget gitu ya. Nanti bagaimana pelaksanaan sisi itu, apakah perlu dilaksanakan seperti itu gitu alurnya, atau boleh fleksibel
simple gitu kan. Atau misalnya kita lihat kasusnya dulu. Kalau misalnya kasusnya lumayan berat, misalnya anak yang gitu kan, mungkin bisa saja dilaksanakan seperti restitusi segitiga. Tetapi yang mudah-mudahnya saja seperti kasus yang nomor 1 itu, saya kira mungkin tidak perlu ada identitas identitas dulu ya, stabilkan identitas tidak perlu gitu kan, tetapi kita langsung validasi kesalahannya gitu kan, langsung tanya kenapa dia berbuat demikian gitu, apakah tadi perbuatan tadi itu sesuai tidak dengan kesepakatan atau keyakinan kelas kita gitu kan. Nah sebelumnya mungkin sebelum kita menanyakan keyakinan kelas tadi betul alurnya, berarti kita harus buat dulu kesepakatan kelasnya atau keyakinan kelas dulu, baru kita nanya. Kalau kita belum buat keyakinan kelas, gimana kita menanya keyakinan kelas kita gitu kan. Berarti awalnya tuh kita harus buat keyakinan kelas dulu. Setelah itu baru kita bisa melaksanakan restitusi segitiga, dan itu juga tidak perlu semua alur dilaksanakan. Kita lihat dulu kondisi kasusnya tersebut. Kalau gampang dan perlu penanganan yang singkat, tidak perlu alur itu dilalui semuanya gitu kan, alur 2 dan 3 begitu ya Bulan. Mungkin ya berbagi pengalaman dari Bapak, mudah-mudahan tadi ilmu yang Bu Bulan sampaikan pada kita bisa kita ATM gitu kan, kita akomodir, amati, tiru, modifikasi. Nah mungkin itu ya, mungkin tambahan dari saya. Terima kasih. Terima kasih Bapak untuk tanggapannya. Barangkali dari yang lain akan menyampaikan tanggapan atau pengalamannya. Sudah cukup Bapak Ibu? Baiklah kalau begitu, mari kita tutup acara ini dengan membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Pertama-tama saya perkenalkan dulu, saya adalah Kepala Sekolah SDN Harapan Mekar. Dengan adanya acara diseminasi tentang penerapan dan pemahaman budaya positif ini, alhamdulillah saya merasa bangga bahwa guru dari SDN Harapan Mekar sudah atau menempa di pendidikan guru penggerak. Untuk itu saya merasa bangga sebagai pemimpin di SDN Harapan Mekar karena mempunyai aset manusia yang sangat potensial, yaitu Bu Wulaningsih SPD. Nah, setelah penyampaian materi yang dilakukan oleh Bu Wulan ini, itu sangat bermanfaat bagi rekan-rekan kerja yang ada di SDN Harapan Mekar. Nah, dengan pemahaman budaya positif ini tentunya selain Bu Wulan sendiri juga akan diterapkan oleh rekan-rekan kerjanya yang ada di SDN Harapan Mekar. Untuk itu saya ucapkan banyak terima kasih kepada Bu Wulan. Lanjutkan terus, semangat terus berikan ilmu-ilmu yang Ibu Wulan dapatkan di guru penggerak untuk kemajuan SDN Harapan Mekar dan selalu berpihak kepada murid yang ada di SDN Harapan Mekar. Itu saja yang perlu saya sampaikan. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Setelah mendengarkan pemaparan dari Bu Wulan mengenai penerapan dan pemahaman budaya positif
positif, saya merasa bahwa cara pembelajaran yang saya lakukan di sekolah ternyata banyak sekali kekeliruannya. Ternyata setelah mendengarkan pemaparan dari Bu Wulan, ternyata ada trik-trik khusus untuk menghadapi atau menyelesaikan masalah dengan anak. Ucapan terima kasih tentu saja untuk Bu Wulan, karena dengan acara ini tentu saja membuat banyak sekali perubahan yang akan saya laksanakan insya Allah ke depannya supaya lebih baik lagi dalam memberikan budaya positif untuk anak-anak. Itu saja barangkali. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.